Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desana Husna. Hari ini saya akan menjawab soal UAS akhlak dan tasawuf. Oke, soal yang pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Mazhab tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi menggabungkan ajaran tasawuf dengan tokoh filsafat. Tokoh-tokoh termasuk Ibn Arabi dan Al-Hallaj dengan konsep seperti wahdatul wujud dan hulul. Yang kedua, tasawuf salafi. Berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, menolak bid'ah. Tokoh utamanya adalah Ibn Taimiyah dan Muhammad Abduh, fokus pada praktik keagamaan yang murni. Yang ketiga, tasawuf akhlaki atau amali. Tasawuf ini akan menekankan perbaikan akhlak dan praktik spiritual. Tokoh terkemuka adalah Al-Ghazali dengan tujuan mencapai moralitas yang baik dan ma'rifah kepada Allah. Soal nomor 2, menurut Syekh Zulnur Al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Nah, menurut Syekh Zulnur Al-Misri membagi taubat menjadi 3 macam. Yang pertama, taubat dari dosa. Ini adalah taubat yang dilakukan oleh seseorang yang menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, taubat dari kelalaian. Dalam tingkat ini, seseorang bertaubat karena menyadari kelalaiannya dalam mengingat Allah, berusaha untuk lebih fokus pada ibadah dan zikir. Yang ketiga, taubat karena memandang kebaikan. Taubat karena memandang kebaikan ini adalah taubat yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana seseorang menilai kebaikan dan ketaatan sebagai hal yang lebih utama daripada dosa. Soal nomor 3, jelaskan syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Dalam tasawuf terdapat 4 konsep utama yang saling terkaitan: syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifah. Nah, syariat merupakan hukum dan aturan yang ditetapkan dalam Islam, mencakup perintah dan pelarangan Allah. Contoh adalah kewajiban sholat, puasa, dan zakat yang menjadi dalam dasar ibadah seorang muslim. Yang selanjutnya, thariqah. Ini adalah jalan atau metode spiritual yang diikuti untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Contohnya adalah thariqah Naqsyabandiyah atau Qadariyah yang memiliki ritual dan praktik tertentu untuk membersihkan jiwa. Yang selanjutnya, hakikat. Mengacu pada kebenaran esoteris atau realitas spiritual yang lebih dalam, hakikat adalah pemaknaan hukum hakikat Tuhan dan ciptaannya, misalnya pengalaman fana, kehilangan diri dalam momen spiritual. Selanjutnya, ma'rifah. Merupakan pengetahuan intuitas atau pengalaman langsung akan Allah. Contoh ma'rifah adalah saat seseorang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah lahiyah. 10 tanda mahabbah lahiyah menurut Syekh Zulnur Al-Misri itu adalah kemudahan. Dalam beribadah, Allah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk melaksanakan ibadah. Seperti sholat dan membaca Al-Quran menunjukkan cintanya terhadap Allah. Yang kedua, diberi ujian. Ujian dan cobaan dalam hidup berfungsi sebagai sarana untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, rasa cinta kepada Allah. Hamba merasakan cinta yang mendalam kepada Allah yang mendorongnya untuk lebih banyak beribadah dan berdoa. Yang keempat, kecintaannya terhadap Al-Quran. Hamba yang dicintai Allah akan mencintai Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. Yang kelima, menjauhi dosa. Tanda cinta Allah adalah dorongan untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keenam, mendapatkan petunjuk. Hamba akan memberi petunjuk dalam mengambil keputusan hidup yang sesuai dengan ajarannya. Dan yang ketujuh, kehidupan yang tenang. Hamba merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati meskipun menghadapi kesulitan. Yang kedelapan, sikap rendah hati. Tanda cinta Allah terlihat dari sikap rendah hati dan tidak sombong di hadapan orang lain. Yang kesembilan, cinta kepada sesama. Hamba yang dicintai Allah akan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.
Dan yang terakhir, keberanian dalam menyebarkan kebaikan. Tanda cinta Allah adalah keberanian untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan kebenaran di masyarakat. Nah, tanda-tanda ini mencerminkan hubungan spiritual yang erat antara hamba dan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Soal yang terakhir, jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang merupakan wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Nah, dalam tasawuf falsafi terdapat beberapa konsep penting yang mencakup wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, al-hulul, dan ittihad. Nah, wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud ini adalah konsep berarti kesatuan penglihatan di mana seorang sufi merasakan bahwa hanya ada satu realitas, yaitu Tuhan. Dalam pandangan ini, meskipun ada banyak makhluk, yang terlihat hanyalah zat tunggal. Contohnya, seorang sufi yang melihat keindahan alam tidak hanya melihat ciptaan, tetapi juga merasakan kehadiran Allah di balik. Nah, analoginya seperti melihat pantulan bulan di air. Meskipun ada banyak gelombang, yang terlihat tetap satu bulan. Wahdah al-wujud berbeda dengan wahdah al-syuhud. Konsep ini mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari satu wujud absolut, yaitu Tuhan. Dalam pandangan ini, tidak ada perbedaan antara ciptaan dan pencipta dan ciptaan. Contohnya, seorang sufi yang menyadari bahwa semua aspek kehidupan adalah bagian dari Tuhan. Analoginya, seperti air yang mengalir dalam berbagai bentuk, meskipun bentuknya berbeda, esensinya tetap air. Hulul berarti penyatuan atau masuknya Tuhan ke dalam makhluknya. Dalam pandangan ini, Tuhan dianggap hadir dalam diri manusia. Contohnya adalah keyakinan bahwa jiwa seseorang dapat menjadi tempat tinggal bagi sifat-sifat ilahi. Analoginya seperti cahaya yang masuk ke dalam gelas bening. Cahaya ini tidak terpisah dari gelas, tetapi juga bukan gelas itu sendiri. Ittihad, persatuan, yang dimana jiwa manusia bersatu dengan Tuhan tanpa kehilangan identitasnya. Dalam hal ini, individu merasakan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan sambil tetap menjadi diri sendiri. Contohnya adalah pengalaman spiritual di mana seseorang merasa sangat dekat dengan Tuhan saat beribadah, dan analoginya seperti dua nada dalam harmoni. Masing-masing nada tetap ada, tetapi menghasilkan suara yang indah satu persatu. Nah, keempat konsep ini menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi dalam memahami dan mengalami hubungan mereka dengan Tuhan secara mendalam. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.